kamu bahwa tuberkulosis merupakan salah satu penyakit akibat kerja? Penyakit ini masih menjadi ancaman yang serius. Yuk pelajari lebih dalam terkait tuberkulosis akibat kerja. Tuberkulosis atau yang disingkat dengan TBC merupakan salah satu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang mana penyakit ini merupakan 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan juga penyebab kematian tertinggi oleh agen infeksius. Kemudian tempat kerja sendiri merupakan salah satu tempat yang berisiko terjadinya penularan TBC karena tempat kerja ini seringkali menggunakan alat, kemudian proses kerja, dan juga lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan prosedur keamanan dan kesehatan. Berdasarkan data WHO pada Global Tuberculosis Report atau GTR pada tahun 2022, Indonesia berada pada posisi kedua setelah India dengan penderita tuberkulosis terbanyak. Estimasi insiden TBC pada tahun 2021 dengan sebesar 969.000 atau 354 per 100.000 penduduk. Data dari Kemenkes RI tahun 2022 menyatakan bahwasannya buruh adalah kelompok yang paling rentan terinfeksi TBC sensitif obat atau SO dengan angka kasus sebanyak 54.800 kasus, kemudian disusul dengan petani sebanyak 51.900 kasus, dan yang terakhir adalah wirausaha dengan sebanyak 44.200. Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh basil TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis, yang berbentuk batang dan berukuran sangat kecil, dengan panjang 1-4 mikrometer dan lebar 0,3-0,6 mikrometer. Sebagian besar komponen Mycobacterium tuberculosis berupa lemak atau lipid, sehingga mampu bertahan terhadap asam, zat kimia, dan faktor fisik. Bakteri ini bersifat aerob dan membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Terdapat 6 faktor risiko utama yang berpengaruh dalam meningkatnya kejadian tuberkulosis di Indonesia. Yang pertama adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat menurunkan fungsi silia di saluran pernapasan sehingga meningkatkan risiko tertular tuberkulosis. Yang kedua adalah status gizi yang buruk. Status gizi buruk dapat menurunkan sistem imun tubuh sehingga meningkatkan risiko tertularnya tuberkulosis. Yang ketiga adalah kontak dengan penderita tuberkulosis. Tuberkulosis paru dapat menular melalui udara, seperti saat penderita bersin, batuk, atau mengeluarkan percikan dahak yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan terkait tuberkulosis dan pencegahannya dapat meningkatkan risiko penularan. Yang kelima adalah padatnya hunian. Rumah dengan penghuni yang melebihi kapasitas luas ruangan dapat meningkatkan risiko penularan tuberkulosis. Yang keenam adalah ventilasi rumah yang buruk. Ventilasi yang buruk dapat menghambat pertukaran udara bersih, serta ventilasi yang baik dapat menjaga suhu rumah agar tidak lembab. Pertumbuhan bakteri ini lambat, yaitu sekitar kurang dari 2 minggu hingga 6-8 minggu. Lingkungan hidup optimalnya yaitu pada suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Bakteri ini termasuk dalam famili Mycobacteriaceae dengan salah satu spesiesnya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Gejala TBC dapat berupa batuk yang lama, nyeri di dada pada saat batuk dan bernafas, nafsu makan yang menurun, berat badan yang turun, dan berkeringat pada malam hari. Dampak apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaan? Yang pertama, penurunan produktivitas. Gejala TBC dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena rasa lelah, nyeri, dan kesulitan bernapas. Yang kedua, kesulitan fokus. Gejala TBC dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan fokus dalam pekerjaan. Kemudian, potensi penularan. Penderita TBC aktif dapat menularkan penyakit melalui batuk atau bersin. Yang terakhir, potensi cuti. Penderita TBC aktif mungkin perlu mengambil cuti untuk menjalani pengobatan lebih awal. Adapun jenis pekerjaan yang berisiko tinggi untuk terkena TB paru, yang pertama itu pekerjaan yang terkena paparan debu seperti industri tekstil dan pekerja konstruksi serta pertambangan, yang mana mereka sering terpapar dengan zat-zat silika ataupun zat-zat berbahaya lainnya. Yang kedua itu pekerjaan yang berkontak langsung dengan pengidap TB paru itu sendiri seperti petugas kesehatan, dokter, perawat, dan pekerja di penjara yang mana itu memiliki fasilitas yang padat sehingga meningkatkan terjadinya kontak langsung dengan pengidap TB paru itu sendiri. Yang ketiga itu pekerjaan yang memiliki lingkungan
dengan ventilasi yang buruk seperti di pabrik yang tertutup ataupun di gudang penyimpanan bahan-bahan organik. Yang keempat, itu ada pekerjaan yang memiliki tingkat kebersihan yang rendah seperti di wilayah terpencil, pabrik, dan para petani serta nelayan yang tinggal di daerah wilayah terpencil. Dan yang terakhir itu pekerjaan dengan pekerjanya itu sendiri yang memiliki kebiasaan buruk terhadap kesehatannya seperti merokok dan sering berinteraksi dengan perokok lainnya. Selanjutnya, ada pencegahan TB paru di lingkungan kerja. Yang pertama itu pembuatan kebijakan terkait penanggulangan TB paru di lingkungan kerja dengan membuat komitmen untuk mematuhi aturan terkait pencegahan TB paru, kemudian adanya program kerja untuk penanggulangan TB paru, dan penghapusan stigma para pekerja terhadap pengidap TB paru itu sendiri. Yang kedua, itu ada sosialisasi dan edukasi kepada para pekerja terkait penerapan PHBS, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, dan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Yang ketiga, itu lingkungan kerja yang sehat, di mana di sini memastikan untuk sirkulasi udara yang baik dan adanya perawatan secara rutin terhadap fasilitas di lingkungan kerja. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi para pekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap TB paru itu sendiri. Yang selanjutnya ada penanganan kasus TB di tempat kerja. Yang pertama dengan identifikasi kasus penyakit dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang menunjukkan gejala adanya TB paru. Yang kedua, dengan melakukan pengobatan sesuai dengan standar nasional. Yang ketiga, melakukan pengelolaan lingkungan kerja, di mana memastikan agar kasus TB ini tidak menyebar luas. Yang keempat, itu dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ini memastikan bahwa para pekerja yang terkena TB paru dapat bekerja kembali sesuai dengan penilaian dari dokter. Dan yang terakhir itu dilakukan pengawasan, di mana pada tahap ini dipastikan bahwa setiap tahapan pencegahan dan penanganan itu tadi dapat berjalan sesuai prosedur dan berjalan dengan optimal. Regulasi yang membahas tentang penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja ialah Permenaker Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur kewajiban pengusaha dan pengurus untuk melaksanakan penanggulangan TBC di tempat kerja, serta pemantauan di lingkungan kerja, dan memastikan pekerja mendapatkan pengobatan sesuai standarnya. Permenaker ini juga menekankan betapa pentingnya penerapan pengendalian risiko di lingkungan kerja seperti penggunaan APD dan desain ruang yang mendukung pencegahan penularan. Lalu pelaporan kasus TBC di tempat kerja secara tepat dan berpartisipasi aktif dalam program penanggulangan penyakit menular di tempat kerja bersama Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, dari apa yang disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya TBC akibat kerja ini tidak hanya berdampak bagi individu, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas dan juga meningkatkan risiko penularan di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak, mulai dari pihak pekerja dan juga pihak pengusaha, untuk memperhatikan risiko penularan, kemudian mengenali gejala-gejala dan juga menerapkan pencegahan dan penanggulangan sesuai dengan prosedur Permenaker Nomor 13 Tahun 2022. Dengan upaya bersama, TBC di tempat kerja dapat dikendalikan dan juga pekerja yang telah terinfeksi mendapatkan pengobatan secara penuh sampai sembuh.